Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah, kelas D Program Studi Akuntansi S1. Saya akan menjelaskan tugas UTS dengan materi teori produksi. Soal yang pertama, apakah yang disebut produk marginal atau MP, produk rata-rata atau AP, dan elastisitas produksi? Produk marginal atau MP adalah tambahan jumlah produk yang diakibatkan oleh tambahan satu unit input atau tenaga kerja yang digunakan. Produk marginal merupakan perbandingan antara perubahan produk total dengan perubahan jumlah tenaga kerja. Produk rata-rata atau AP adalah produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja atau input variabel, atau AP sama dengan TP per L yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Produk rata-rata disebut juga average produk atau AP, adalah jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produk TP dengan jumlah tenaga kerja L. Elastisitas produksi adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Perubahan dari produk yang dihasilkan yang disebabkan oleh perubahan pada faktor produk yang dipakai dapat dinyatakan dengan elastisitas produksi. Yang kedua, gambarkan satu produk lengkap dengan MP dan AP dan tunjukkan pada grafik mana TP max, MP max, dan AP max. Ini pada grafik total produksi. Ini MP max dari 0 ke 6 MP marginal produk. AP max 4,5 ke 6. Jadi tahap ketiga itu AP atau average produk. Soal yang ketiga, mengapa daerah 1 dan 3 merupakan daerah tidak rasional? Jelaskan alasannya. Pada tahap 1 atau stadium 1, penambahan tenaga kerja akan mengakibatkan produk total atau TP maupun produk rata-rata atau AP. Karena ini hasil diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan perusahaan rugi jika berhenti produk pada tahap ini atau slope kurva TP meningkat tajam. Sedangkan pada tahap 3 atau stadium 3, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produk karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produk total atau perusahaan akan mengalami kerugian. Soal selanjutnya, suatu fungsi produksi Q sama dengan 15X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Berapa pengguna input pada saat MP max B, AP max C, TP max D? Jika harga input 27 dan harga output sama dengan 1, berapakah input yang digunakan agar keuntungan maksimum? MP max didapat pada saat MP1 sama dengan 0, di mana MPX sama dengan 30X dikurang 3X pangkat 2. MP1 30 dikurang 6, 6X. X-nya sama dengan 5, di mana MPX sama dengan 30X dikurang 3X pangkat 2 sama dengan 30. Kali 5 dikurang 3 kali 5 pangkat 2. 30 kali 5 hasilnya 150. 5 kali 5, 25. 25 dikali 3 sama dengan 75. Jadi 150 dikurang 75 sama dengan 75. B. Kurva MPX akan memotong kurva APX saat APX max. APX dicapai pada saat APX 1 sama dengan 0 sehingga diperoleh APX sama dengan 15X dikurang X pangkat 2. APX sama dengan 15 dikurang 2X. 2X ini dijabarkan dari X pangkat 2. X-nya sama dengan 7,5. APX 15X dikurang X pangkat 2. 15 dikali 7,5 dikurang 7,5 pangkat 2. Sama dengan hasilnya 15 kali 7,5, 112,5 dikurang 7,5 kali 7,5 sama dengan 56,25. 56,25. Maaf, di sini kesalahan tanda. Sama dengan 56,25
4,25 hasilnya. Yang bagian 3, TP max diperoleh apabila MPX sama dengan 0 sehingga 30X dikurang 3X pangkat 2 sama dengan 0, di mana X dalam kurung 30 dikurang 3X sama dengan 0, X sama dengan 10. TP max sama dengan 15X pangkat 2 dikurang X pangkat 3, sama dengan 15 dikali 10 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2. Di mana ini 15 kali 10 pangkat 2 hasilnya 1.500. Sedangkan 10 pangkat 2 hasilnya 1.000, maka ini selisihnya sama dengan 500. Bagian D. W sama dengan 15X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. W1 sama dengan 30X dikurang 3X pangkat 2. Ini dijabarkan sehingga hasilnya ini. MP sama dengan PQ per PX sama dengan 22 per 7. Jadi 30X dikurang 3X pangkat 2 sama dengan 27. Di mana kita urut dari variabel yang terbesar ke yang terkecil, yaitu min 3X pangkat 2 ditambah 30X dikurang 27 sama dengan 0, di mana A sama dengan 3, B sama dengan min 30, C sama dengan 27. Jadi ini rumusnya. Jadi kita masukkan ke rumus, yaitu min B sama dengan 30, B pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2 dikurang 4 dikali 3 dikali 27 per 2 kali 3, di mana 30 kali 30 sama dengan 900. 4 kali 3 kali 2, 7, hasilnya 324. 2 kali 3 hasilnya 6, jadi 900 kurang 324 hasilnya 567. Jadi 30 tambah 30 ini 24 didapatkan dari akar 567. Jadi X1-nya 6, jadi X1-nya 9, di mana mendapatkan 9 karena 30 ditambah 24 per 6 hasilnya 9, sedangkan X2-nya 1, di mana 30 dikurang 24 per 6 sama dengan 1. X1 sama dengan 30 kurang 6X, 30 dikurang 6, X1-nya yaitu 9, 30 dikurang 6 kali 9, 54, jadi hasilnya min 24. Suatu fungsi produksi Q dengan 2X pangkat 2 dikurang sepertiga X pangkat 2. Buatlah tabel fungsi produksi. B. Gambarkan grafik fungsi produksi ini. C. Hitunglah MP dan AP. D. Gambarkan grafik MP dan AP. Bagian E. Berapakah X saat TP max, MP max, dan AP max? C. Jika F. Jika R sama dengan 7 dan P sama dengan 4, berapakah X agar keuntungan maksimum? Bagian A. Bagian A, Q sama dengan 2X pangkat 2 dikurang sepertiga X pangkat 3. Di mana untuk X nilai 1, Q-nya 1,6. Untuk X2, Q-nya sama dengan 5,3. Untuk X3, nilai Q-nya sama dengan 9. Untuk X4, nilai Q-nya sama dengan 10,7. Untuk X5, nilai Q-nya sama dengan 8,4. Dan ini grafiknya, di mana 1 sama dengan 1,6, 2, 5,3, 3, 9, 4, 10,7, dan 6, 8,4. Ini grafik TP. Selanjutnya kita ke bagian C, yaitu mencari MP. Cara mencari MP yaitu delta TP dikurang delta L sama dengan 1,6. Ini MP yang pertama yaitu 1,6. MP yang kedua yaitu 3,7. MP yang keempat sama dengan sini 3,7. Yang kedua, yang keempat 1,7, yang kelima 2,3, dan AP-nya juga rumusnya yaitu TP per L, di mana 1,6 per 1 sama dengan 1,6. Yang kedua AP 5,3 per 2 sama dengan 2,65. Yang ketiga 9 per 3 sama dengan 3. Yang keempat 10,7 per 4 sama dengan 2,675 atau 2,68. AP TP yang kelima 8,4 per 5 sama dengan 1,8. Grafik ini grafik dari
grafik MP dan AP. Yang bagian E, bagian E yaitu Q sama dengan 2X pangkat 2 dikurang sepertiga X pangkat 3. Q1 ini dijabarkan dari hasil 2X pangkat 2 sehingga hasilnya 4X. Ini sepertiga X pangkat 3 dijabarkan sehingga hasilnya X pangkat 2. Di mana X dalam kurung 4 dikurang X pangkat 2 sama dengan 0. X-nya yaitu 4. TP max. 2X pangkat 2 dikurang sepertiga X pangkat 3, yaitu 2 dikali 4 pangkat 2 dikurang sepertiga 4 pangkat 3, yaitu 32 dikurang 21,3 hasilnya 7. MP max 4X dikurang X pangkat 2 yaitu 4 kali 4 16, 4 kali 4 16 jadi hasilnya 0. MPX 4 kurang X jadi X-nya yaitu 4. AP max 2X dikurang X pangkat 2 2 kali 2, 4. Ini juga 2 kali 2, 4. Jadi sehingga hasilnya juga 0. APX1, 2 kurang X. Sehingga X-nya sama dengan 2. Soal yang ke bagian 6. Q sama dengan 2X pangkat 2 dikurang sepertiga X pangkat 3. Q1, 4X. Ini juga dijawab. Ini hasil jabarnya dari ini. X pangkat 2. Hasil jabarnya juga dari ini. MP. PQ per PX sama dengan 7 per 4, yaitu 7 per 4 hasilnya itu 1,75. Di mana A sama dengan 1, B sama dengan min 4, C sama dengan 1,75. Ini rumusnya. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu B sama dengan min 4. Min 4, B sama dengan min 4. B pangkat 2 sama dengan min 4 pangkat 2. 4, A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 1,75. 2, A-nya sama dikali 1, yaitu hasilnya 4 akar 9 per 2, yaitu ini akar 9 keluar jadi 3. Di mana X1 3 tambah 5, ini X1-nya 3 tambah 5 didapatkan dari 4 tambah 3 per 2, hasilnya 3,5. X2-nya juga sama dengan 4 kurang 3 per 2, hasilnya 0,5. X1 sama dengan 4 dikurang 2X. 4 dikurang 2, X-nya ini 3,5, hasilnya min 3. X2, 4 dikurang 2X. 4 kurang 2 kali 0,5 sama dengan 3. Jadi, X yang digunakan agar keuntungan maksimum ialah 3,5. Soal yang ke-6. Jelaskan apa yang dimaksud isokuat, B isokos, C isoklin, isokoin, D ekspansion spat, E MRTS, F Röntgenlines. Isokuat adalah kurva yang menggunakan berbagai kombinasi penggunaan dua macam input variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu sehingga menghasilkan tingkat produk yang sama. B isokos adalah garis anggaran yang menunjukkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Yang bagian C itu isoklin adalah kurva yang menghubungkan titik-titik di mana pada titik-titik tersebut besarannya tingkat penggantian secara tingkat sama. Yang keempat yaitu ekspansion path atau jalur perluasan adalah garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi optimum produsen yakni keseimbangan produsen pada berbagai tingkat output. Yang keempat yang kelima MRTS atau marginal rate of potential substitution adalah kemiringan garis kurva isokuat menunjukkan secara teknis berapa input K dan L dapat saling diubah untuk menghasilkan output yang sama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.